Assalamualaikum. Hai teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Prodi Ekonomi Syariah kelas A semester 4 akan menjelaskan kepada kalian terkait apa saja sih aspek pembiayaan pada perbankan syariah. Tapi sebelum itu, perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aulia Eka Putri. Perkenalkan teman-teman, nama saya Farzan Fauzan Nizar. Hai, perkenalkan namaku Hesti Nadia Sahara. Jadi apa aja sih yang akan kita bahas pada video ini? Yaitu tentang pertama, pembiayaan syariah. Kedua, konsep pembiayaan syariah. Ketiga, prinsip pembiayaan syariah. Keempat, dasar hukum pembiayaan syariah. Kelima, produk pembiayaan syariah. Keenam, aspek hukum pembiayaan pada perbankan syariah. Dan yang terakhir, ketujuh, adalah aspek hukum dalam pemberian pembiayaan pada perbankan syariah. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang pembiayaan syariah. Jika dilihat berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Jadi, secara singkatnya, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dalam sebuah aktivitas bisnis. Pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep pembiayaan syariah. Konsep penyaluran dana yang dilakukan dalam mekanisme yang berlaku di perbankan syariah secara spesifik disebut sebagai pembiayaan, bukan perkreditan. Istilah pembiayaan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Misalnya dalam pasal 1, nomor 7 dan nomor 9. Istilah pembiayaan merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberikan pengertian lain selain perkreditan yang identik dengan riba atau bunga. Digunakannya istilah pembiayaan ini agar asumsi transaksi ribawi dapat dihindarkan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembiayaan syariah. Penyaluran dana oleh bank syariah kepada nasabah dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama, pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi akad murabahah, akad salam, dan istisna. Kedua, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, meliputi akad musyarakah dan akad mudharabah. Ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa, meliputi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Keempat, pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap, meliputi akad hiwalah atau alih utang piutang, akad ran atau gadai, akad qard atau pinjaman uang, akad wakalah, dan akad kafalah atau garansi bank. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu tentang dasar hukum pembiayaan syariah. Dasar hukum berdasarkan prinsip syariah yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32 strip 34 strip KEP strip DIR tanggal 12 Mei 1999 antara lain: pertama, Undang-Undang Pasal 1 huruf A, yaitu tentang bank harus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nomor 2, Undang-Undang Bab 6 Kegiatan Usaha Pasal 28, yaitu tentang bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, meliputi yaitu pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan melakukan penyaluran dana. Yang kedua, membeli, menjual
atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata atau other transaction berdasarkan prinsip jual beli atau hiwalah. Selanjutnya yaitu tentang apa saja produk pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu tentang pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat digolongkan menjadi dua, yaitu jadi yang pertama itu mudharabah adalah pembiayaan untuk masyarakat yang memiliki keahlian tetapi tidak punya modal. Bank syariah bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha. Kedua ialah musyarakah, yaitu pembiayaan modal kerja atau investasi, mana bank syariah menyediakan sebagian modal usaha keseluruhan, dan dalam proses manajemen pihak bank syariah dapat dilibatkan secara langsung sehingga keduanya berserikat dalam usaha. Yang kedua, pembiayaan dengan prinsip sewa atau ijaroh. Nah, ijaroh ini kalau secara pengertian yaitu perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Bank mempunyai hak pemanfaatan atas barang yang disewakan. Adapun jenis-jenis ijaroh ada sebagai berikut. Pertama yaitu ijaroh wa iktina, kedua ijaroh mutlaqoh, ketiga pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu yang pertama murabahah. Murabahah adalah pembiayaan di mana pihak bank syariah menyediakan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau umat. Nomor 2, salam atau bai' as-salam. Bai' as-salam adalah pembiayaan di mana nasabah memesan barang lewat bank syariah. Yang nomor 3 ialah istisna atau bai' al-istisna. Bai' al-istisna yaitu kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu. Bai' yang nomor 4 ialah bai' bid saman ajil. Itu ialah jual beli dengan suatu akad sebagaimana terjadi dalam prinsip murabahah, tetapi pembayaran sejumlah harga beli oleh nasabah dilakukan secara berangsur. Yang terakhir yaitu tentang pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap. Apa saja pembiayaan dengan prinsip akad pelengkap? Yaitu terdiri dari yang pertama, hiwalah. Pembiayaan ini terjadi apabila seseorang memiliki utang kepada orang lain. Kemudian yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada bank syariah untuk membayar hutangnya. Setelah bank syariah melunasi hutang orang yang bersangkutan, maka status hutangnya berdasarkan akad perjanjian yang dibuat itu beralih kepada bank syariah. Yang kedua yaitu rahan. Rahan adalah gadai yang dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan. Yang ketiga yaitu qard. Qard yaitu pembiayaan kebijakan yang diberikan bank syariah kepada nasabah tanpa pungutan bagi hasil. Keempat yaitu wakalah. Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Yang kelima yaitu kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau bank kepada pihak ketiga bahwa pihak kedua atau nasabah akan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga. Yang terakhir yaitu sarf. Sarf adalah layanan jasa perbankan jual beli valuta asing yang sejalan dengan prinsip sarf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkan kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga, atau disebut transaksi spot.
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang aspek hukum pembiayaan pada perbankan syariah. Aspek hukum pembiayaan pada perbankan syariah yang pertama ada hukum perjanjian. Dalam suatu proses pemberian pembiayaan, maka hal yang terpenting adalah dibuatnya suatu perjanjian pembiayaan atau yang dalam perbankan syariah biasanya disebut dengan akad pembiayaan. Nah, nantinya dalam aspek hukum perjanjian akan ditemui tentang asas-asas perjanjian, yaitu pertama, asas sistem terbuka. Kedua, ada sistem opsional. Yang ketiga, ada asas konsensual. Dan yang terakhir, ada asas obligator. Adapun syarat-syarat sah perjanjian diantaranya, yang pertama, adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, yaitu cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu objek. Dan yang terakhir, adanya suatu sebab yang halal. Aspek hukum pembiayaan yang kedua ada hukum jaminan. Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, jaminan kebendaan, yaitu dapat berupa gadai, fidusia, hipotek, hak tanggungan, dan hak jaminan resi gudang. Kemudian ada jaminan perorangan, dapat berupa pertama, perjanjian penanggungan. Yang kedua, ada perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung rentang. Dan yang terakhir ada perjanjian garansi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang aspek-aspek hukum dalam pemberian pembiayaan pada perbankan syariah. Aspek hukum dalam proses awal pembiayaan. Untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah harus memperhatikan identitas dari calon debiturnya, di mana identitas merupakan faktor penting. Aspek-aspek identitas yang dimaksud adalah yang pertama, aspek hukum identifikasi pribadi calon debitur. Yang kedua, aspek hukum identifikasi reputasi calon debitur. Yang ketiga, aspek hukum identifikasi perizinan usaha atau profesi calon debitur. Yang keempat, ada aspek hukum identifikasi bentuk usaha calon debitur. Dan yang terakhir ada aspek hukum identifikasi harta kekayaan calon debitur dan keterkaitan calon debitur. Yang kedua yaitu aspek hukum dalam realisasi pembiayaan. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan harus mengacu pada syarat sah perjanjian yang diatur pada pasal 1320 KUHP Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal atau legal. Yang ketiga yaitu aspek hukum jaminan. Pengikatan jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dapat berupa 1. Gadai, 2. Fidusia, 3. Hipotek, 4. Hak tanggungan, 5. Hak jaminan resi gudang. Sedangkan jaminan perorangan dapat berupa perjanjian penanggungan, 2. Perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung rentang. Yang ketiga, ada perjanjian garansi. Yang keempat, yaitu aspek hukum dalam perubahan pemberian pembiayaan. Pada dasarnya, perubahan ketentuan pembiayaan tersebut digolongkan menjadi 3 hal. Yang pertama, adanya perubahan syarat sah dan ketentuan pembiayaan. Kedua, adanya perubahan objek perjanjian kredit. Ketiga, adanya perubahan subjek perjanjian kredit.
Yang terakhir yaitu aspek hukum dalam penyelesaian pembiayaan. Berdasarkan ketentuan pasal 1381 KUHP Perdata, suatu perikatan dapat terhapus karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran. Kedua, pembaruan hutang. Ketiga, penjumpaan hutang. Keempat, pencampuran hutang. Kelima, pembebasan hutang atau hapus tagihan. Keenam, lewatnya waktu. Dan yang terakhir, ada kebatalan atau pembatalan. Oke, sekian pembahasan materi pada video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.